Pemirsa, hasil penghitungan pemilihan legislatif 2019 masih terus berlangsung di KPU, namun sejumlah nama telah dipastikan lolos mendapat kursi di Senayan. Namun tidak sedikit pula petahana legislatif yang gagal menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Penyebabnya tidak cuma bersaing dengan wajah baru, tapi juga faktor pindah daerah pemilihan hingga politik uang. Berikut catatan pewarta parlemen, Wajah Parlemen 2019. Rekapitulasi penghitungan suara baik itu Pilpres maupun Pileg masih berlangsung di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kendati demikian, nama-nama yang diprediksi lolos menjadi anggota dewan sudah mulai bermunculan. Ada wajah lama, ada pula wajah baru. Tetapi yang menariknya ternyata banyak juga petahana primadona yang pada pemilu kali ini tidak bisa lagi duduk menjadi wakil rakyat di Senayan. Efek ekor jas yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kekuatan elektoral calon presiden dengan partai politik yang mengusungnya disebut terjadi di pemilu 2019. Popularitas dan elektabilitas capres memberikan keuntungan elektoral baik terhadap partai politik maupun calon legislatifnya. Hal ini diakui caleg petahana Charles Honoris dari PDI Perjuangan dan Fadlizon dari Partai Gerindra. Meski keduanya mengakui status petahana dan daerah pemilihan yang sama seperti di tahun 2014 juga menjadi nilai tambah. Saya bersyukur sekali memang mendapatkan ada peningkatan suara walaupun tidak banyak dari 96.000 menjadi 102.000 ya, sehingga hampir dapat dipastikan saya bisa dapat kembali lolos mewakili rakyat Jakarta di DPR RI. Ya gini, kita melihat bahwa memang hari ini PDI Perjuangan mendapatkan efek ekor jas ya, kotel efek dari pemilu presiden kali ini, sehingga bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan suara dari masyarakat yang memang sudah punya pilihan untuk memilih Pak Jokowi. Ya agak berbeda dong ya. Kalau 2014 kan kita benar-benar fokus kepada pileknya, jadi nggak ada pilpresnya. Kalau sekarang kita memang pilek iya, pilpres juga iya. Jadi fokusnya terpecah. Berbeda dengan yang dialami Teguh Taufik Hadi dari Partai Nasdem yang harus mengakui tidak lolos ke Senayan tahun ini karena sulitnya bertarung di daerah pemilihan yang baru. Saya mungkin di dalam konteks Nasdem seorang caleg yang persisnya adalah pada waktu yang tepat tetapi pada tempat yang salah. Dalam konteks cocktail effect ini, Nasdem tidak terlalu beruntung, ya. Tetapi partai lain lebih beruntung. Mungkin karena itu saya tidak mendapatkan suara di sana. Tetapi saya telah bekerja maksimal. Partai Golkar yang diprediksi menjadi 3 besar di Senayan harus mengakui hanya 45% caleg petahananya yang kembali lolos ke Senayan. Hal ini disebut biasa terjadi sebagai dinamika politik. Berapa wajah lama, berapa persen? 45. Oh, oke. Berarti ada petahana yang ternyata tidak lolos gitu ya? Ada. Partai Golkar itu sudah biasa. Jadi setiap siklus 5 tahunan pasti ada yang tetap, ada yang tersisih. Ibarat satu pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi itu sudah biasa ya. Sementara P3 harus puas dengan perolehan suara yang terpaut tipis dari ambang batas parlemen atau turun hampir 50% dibandingkan pemilu 2014. Politik uang yang terstruktur, masif dan sistematis dituding sebagai tantangan kampanye Pileg 2019. Saya agak terheran juga ketika kemudian justru tuduhan soal politik uang itu di Pilpres. Politik uang itu kalau pun ada, dan saya lihat ada, karena kan ada kasus-kasus di mana kemudian Panwas, Bawaslu ya, bahkan kepolisian itu kan menangkap caleg-caleg yang melakukan money politik ya, itu ada di Pileg. Di sisi lain, wajah baru akan banyak menghiasi kursi parlemen di Senayan karena tidak sedikit caleg petahana yang notabene primadona partai politiknya gugur di Pileg 2019.
Sejumlah nama yang menjadi primadona dan petahana di Senayan hingga mereka yang mempunyai posisi strategis di pemerintahan hampir bisa dipastikan tidak lolos menjadi anggota dewan di Senayan. Antara lain adalah Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Ia aktif menjadi tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Kemudian ada Menaker Trans Hanif Dakiri dan juga Menpora Imam Nahrawi, mereka maju dari PKB. Kemudian ada juga Lukman Hakim Saifuddin dari P3 dan juga Nur Hayati alias Segaf dari Partai Demokrat. Lalu kemudian ada wajah-wajah baru yang akan mewarnai gedung DPR, antara lain ada Farhan yang dulunya merupakan presiden terkondang, dia maju dari Partai Nasdem. Lalu ada Johan Budi yang diketahui merupakan juru bicara KPK dulu. Dan juga Krisdayanti, penyanyi kondang. Keduanya ini maju dari PDI Perjuangan. Lalu ada Ola Ramlan dari Partai Nasdem dan yang juga menyita perhatian adalah Tommy Kurniawan dari PKB. Mereka akan mewarnai gedung DPR nantinya. Hasil hitung cepat maupun hitung sementara KPU memprediksi parlemen akan didominasi partai politik pendukung Jokowi. Maka, sesuai Undang-Undang MD3, komposisi pimpinan DPR kembali menjadi 5 orang dari partai politik 5 besar, di mana ketua DPR terpilih berdasarkan partai politik dengan raihan suara tertinggi, bukan dengan sistem paket seperti pemilihan pimpinan DPR di tahun 2014. Saya sebagai ketua DPR memastikan tidak akan ada perubahan yang terkait dengan itu karena sayalah yang menggolkan dan merubah undang-undang itu agar pemenang pemilu itu adalah langsung praktis sebagai ketua DPR. Kan kita disepakat tidak akan ada perubahan Undang-Undang 3, maka nanti pada saat pembentukan pimpinan DPR maka sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang itu. Pemenang pemilu adalah ketuanya. Berdasarkan hasil hitung cepat maupun hitung sementara KPU, PDIP meraih perolehan suara tertinggi. Nama-nama kader PDIP yang lolos ke Senayan pun mulai diperbincangkan untuk menempati kursi ketua DPR. Nah, jika PDI Perjuangan memutuskan misalnya Mbak Puan Maharani untuk menjadi ketua DPR, tentu itu adalah hak yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dan hak PDI Perjuangan untuk menunjuk misalnya Mbak Puan untuk menjadi ketua DPR. Bagi kami Mbak Puan sendiri, beliau kan juga sudah berpengalaman. Selain soal kursi dan nama caleg yang lolos ke DPR, ternyata elit parpol ini juga sudah mulai memperbincangkan soal pimpinan DPR loh. Misalnya soal komposisi sampai sosok yang cocok menjadi pimpinan DPR RI. Ya tentunya sebagai masyarakat hanya berharap agar mereka yang duduk di DPR ini nantinya mewakili suara rakyat yang sebenar-benarnya. Bukan hanya mewakili suara segelintir orang saja. Saya Nadia Atmaji dan juru kamera Widiarto untuk catatan Puarta Parlemen.